Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, dalam video kali ini, jangan kalian fitnah saya. Sekali lagi saya bilang, jangan kalian fitnah saya ya. Kenapa harus dikomentari semua pendeta? Loh, Pak Pendetanya yang minta, bukan saya. Dia berharap saya dari cara dia bicara, dari mimik wajahnya, bahwa memang saya harus mengomentari punya dia. Kawan-kawan, saya ini orang sportif. Jika ada orang Kristen atau channel-channel Kristen baru, pasti membahas saya. Dan ya puji Tuhan, setiap mereka membahas saya, viewersnya naik, subscribernya naik. Dan saya tidak pernah langsung mematikan mereka, malah saya kasih semangat. Semangat ya dek, terus begini, begono, begini. Karena saya tahu di mana posisi saya. Saya harus mengangkat mereka yang muda-muda itu, sekalipun mereka bertentangan dengan saya. Itulah jiwa besar saya. Bahkan pendeta-pendeta yang tua pun saya datangi. Saya kasih komen di apanya, semangat terus. Kenapa? Mereka butuh komen itu. Ya kan ya? Kita nggak usah munafik. Mereka juga butuh media YouTube ini untuk menyampaikan pesan mereka. Jadi kawan-kawan, bagi kalian yang selalu usil sama saya ya, katakan tidak setuju. Kalian tidak perlu seperti kanak-kanak. Langsung mengajak orang begini begono, marah-marah saja. Tetapi itu jangan sampai terjadi. Karena kalian tidak tahu misi apa yang saya embat. Dan misi saya, 70% sekarang sudah berjalan dengan baik. Dulu, anak-anak muda ini takut untuk muncul. Yang muncul hanya orang-orang tua, pendeta-pendeta tua. Dengan segala macam omongan-omongan pelipur laranya. Sekarang mereka sudah berani, yang muda-muda ini muncul ya. Meskipun ada yang unyu-unyu, tidak masalah saya bilang. Saya semangati semua, siapapun yang membuat tanggapan tentang saya semangati. Kalau saya lihat dia lagi jeblok, saya buat situ komentar yang pedas, tujuannya biar banyak orang masuk. Loh, terkadang ada yang kita namakan umpan peluru, agar orang lain bisa bergerak semua. Tolong pola pikir kalian rubah. Tidak semua orang mau jadi umpan peluru, semua orang lebih cenderung menyelamatkan diri masing-masing. Kan sudah saya katakan, Esra Soro pun kalau bicara tentang kekristenan tidak ada yang nonton. 2 tahun baru 10.000. Saya sudah teliti. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang Kristen lebih suka orang bicara tentang agama lain. Dia senang. Bukan karena dia memahami kitab suci. Tapi karena emosinya terlampiaskan. Sekarang kita bicara emosi dan amarah. Inilah yang namanya Kristen-Kristen KTP. Lebih mengutamakan emosi dan amarahnya. Maka daripada begitu ya saya sulut aja sekalian emosi kalian semua. Naik semua. Ya kan? Dan saya berhasil. Tidak bisa kalian pungkiri itu, saya berhasil. Menaikkan tensi kalian, emosi kalian. Sehingga apa? Mau tidak mau untuk membantah saya, kalian mulai baca kitab suci dan mulai berani buat channel-channel YouTube. Pernah saya larang, saya marah. Tidak, malah saya dukung. Semangat terus, ayo lanjut deh. Tapi kalau saya lihat dia jeblok, sengaja saya pancing. Biar orang pada marah. Kalau marah kan banyak orang situ komen, like and share. Kan dibilangnya. Ya kan? Viewersnya pun pasti akan datang. Ya kawan-kawan ya. Jadi, pikiran negatif kalian sisihkan dulu. Kalian bilang sayangku biar. Saya tidak peduli. Karena saya punya misi. Sama ketika saya dulu di Facebook. Saya hajar seperti itu. Orang Kristen kelimpungan. Bahkan banyak mahasiswa-mahasiswa baru. Itu melawan saya. Tidak apa-apa. Akhirnya saya buat grup sekolah pendebat. Semua masuk ke sana. Ya kan? Tujuannya satu. Untuk melawan saya. Dari yang mulanya melawan saya, akhirnya mendukung saya. Mendukung dalam apa? Pemberitaan Injil. Saya tidak minta mereka mendukung pernyataan saya. Tidak. Sudah saya katakan kepada mereka, sendiri pun saya hidup di dunia ini, saya tidak peduli. Karena Yesus bersama saya. Tanya semua pendebat tua itu. Bagaimana saya mendidik orang-orang Kristen dulu, tahun 2008 sampai 2011, yang dulu hanya bisa menghujat
Setiap melihat YouTube orang di Facebook ya dihujat. Gunanya apa saya bilang? Itu melihat kau tidak mampu, tidak punya apa-apapun. Kau kosong saya bilang. Akhirnya mereka terpancing. Masuk semua di grup itu ada 300-an orang. Dan sekarang mereka waktu masih kuliah itu aja ada digibalnya itu semua. Ustadz-ustadz itu berani mereka. Ya kawan-kawan, oke, itu aja pembukaan dari saya. Ini buktinya bukan saya yang meminta, tapi Mel Atok sendiri yang meminta, Pak Mel Atok. Begini kawan-kawan, terkadang saya di dalam berbicara, mungkin saya lupa memanggil dia pendeta atau apa ya. Maaf ya kawan-kawan, selalu saya katakan kalau pendeta itu bukan bagian dari Kristen, jadi bagaimana saya mau hormat? Ya udah orangnya saya panggil namanya kan bagus. Asal tidak saya bilang anjing dan babi. Ya kan? Saya pun tidak pernah meminta saya dihargai seperti itu berlebihan, tidak. Dibilang kalau saya ketemu orang muslim, saya ini pendeta loh di lingkungan pendebat muslim. Saya bilang saya nggak suka pendeta itu penjaga kuil atau guru-guru agama di kuil. Saya bukan guru agama di kuil, saya orang Kristen. Ya kawan-kawan, maka lebih bagus sebenarnya saya panggil Pak Gem. Di tempat saya ini setiap ada pendeta, mana mau saya panggil Pak Pendeta. Pak Gem itu artinya gembala ya. Karena bahasa Indonesianya gembala itu ada, kecuali tidak ada. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi nih permintaan dia. Ya. Jadi kiranya ini tanggapan saya. Saya ada di posisi sama dengan Pendeta Ezra, Yudas masuk neraka, dan saya berbeda secara tajam dengan Bapak Rudi Yohanes. Dan buat Bapak Rudi Yohanes, kalau Anda atau tim Anda nonton ini ya, ini pendapat saya. Kalau Anda mau tanggapi silakan. Nah, lihat. Sekarang dia meminta saya menanggapi. Terus kalian pinginnya bagaimana? Apakah saya membiarkan saya tidak usah menanggapi? Kasihan Bapak ini. Sudah payah-payah dia membuat video ini. Coba kalian intip video dia. Ya. Kalau dia bicara Islam atau bicara Ustadz, 3 juta, 5 juta yang nonton. Tapi kalau dia bicara kebenaran firman Tuhan menyedihkan sekali. Yang nonton 1000. Sedih saya melihatnya. Inilah kenapa saya harus menyetrum otak kalian. Biar kalian tahu. Hanya satu pendeta dulu ada di Durini yang tahu apa yang saya lakukan. Tempat saya ini. Dia bilang, kalau tidak ada orang sepertimu, maka semua pendeta merasa dirinya benar. Ajarannya benar. Tapi ketika ada seorang seperti saya setrum itu semua. Sehingga mereka mulai berhati-hati mengajar. Ada si Rudi yang gila katanya. Biarin aja, saya tidak peduli. Dibilang gila, dibilang apa. Loh, sudah saya bilang, saya nggak ada peduli itu semua. Mau kalian hujat, kalian maki. Satu hari saya dimaki 300.000 kali pernah. Itulah waktu fanfest Rudi Yohanes Tagalung itu. 300.000 kali. Kalau kalian cari-cari, masih ada itu. Ada ditulis sampai 2.000, 3.000. Yang 300.000 itu dulu saya capture hilang pula. Itu biar kalian tahu. Menyedihkan. Sekarang saya bukakan lah ya. Punyanya Mel Atok ini. Kalian nggak tahu misi saya. Biar otak kalian itu terbuka. Tidak hanya suka mendengar video-video orang muslim. Dengarkan video orang Kristen. Ini nih. 2.000 satu hari yang lalu. 2.000 lumayan lah ya. Ini. Sudah berapa hari? 2.300 sampai hari yang lalu ini. Nampak nggak ya di StreamYard nampak ya? Oke. Saya besarkan aja. Hanya ini. 2.800. 2.500. 3.100. 4.200. 2.300. 2.300. 2.800. 2.600. 1.800 ini. Kalian lihat. Renungan firman, tanya jawab dan doa. Beban bersama. Sudah renungan firman tak laku. Seminggu yang lalu. Karena apa? Karena orang Kristen lebih suka dia ini bicara tentang iman orang sana. Sementara dia ditugaskan Tuhan Yesus untuk bicara iman Kristen. Ngeri kawan-kawan. Kalian tahu berapa subscribernya? Kan tadi sudah kutunjukkan sama kalian berapa subscribernya kan? 100.000, 152.000 kawan. Nah ini. Ini. 152.000 subscriber. Nah ini. Kalau kalian punya otak sebagai orang Kristen, harusnya setiap beliau membuat bicara tentang kekristenan,
minimal 50.000 yang nonton. Tapi karena orang Kristen sekarang lebih suka dia bicara mengabarkan Al-Quran daripada mengabarkan Injil. Kalian buang dia. Saya lebih terhormat, kalian keluar. Karena kalian tidak suka sama saya. Karena tidak suka lo kalian keluarkan. Tapi dia, kalian diam di dalam dia 1.152 orang. Tapi kalian tidak suka mendengar firman Tuhannya. Malu. Ini kawan-kawannya. Ini yang harus kalian pahami. Tugas orang Kristen itu memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Kalau kalian sudah dapat asupan gizi firman Tuhan, menghadapi ustadz-ustadz kristologi, kan sudah saya bilang dia tolologi. Hanya saya yang berani mengatakan mereka tolologi secara terbuka dengan wajah nampak. Saya siap mereka gugat dan saya buktikan mereka tolol. Percaya kalian ucapan saya mereka tolol. Tolologi. Paham yang? Pegang kata-kata saya itu, tetapi kuatkan iman kalian. Kalian menghajar mereka sebentar. Karena mereka tolol. Keledai liar. Itu sudah dibuatkan dalam kitab suci kita. Ya kawan-kawan? Jadi mengenai pendeta Melato, menurut kalian bagaimana? Apakah saya tanggapi? Hah? Di awal dia bilang. Tunggu saya tunjukkan ya. Nah ini. Saya memang gimana mau saya bilang sama kalian? Oh ini ada iklan dia. Udah lewati aja dulu sebentar ya. Nah ini kawan-kawan. Aku kadang nggak tega lihat para pendeta ini. Capek-capek mereka bicara firman Tuhan yang nonton cuma 1.000. Padahal anggotanya 152.000 orang. Pak Rudi Yohanes juga saya lihat ngotot juga dengan posisi beliau, pandangan beliau dan dasar-dasar ayat yang dia pakai. Sehingga berujung dengan dikembalikan kepada penonton. Saya tidak tahu saudara-saudara yang sudah nonton ada pada posisi mana. Tapi saya juga sebagai penonton, kalau saya menganggap Pak Esra menang. Ya. Nah, jadi saya ini ada pada posisi Yudas masuk neraka. Kalau saya memang ada sama dengan Pak Esra. Yudas masuk neraka. Saya kenal Pak Esra, kami pendeta satu kota di Kupang, di NTT. Nah, lihat. Betapa kasihannya aku melihat Bapak ini. Dia menilai secara subjektif. Karena ada ikatan emosional dengan Esra Soro. Itu kawan-kawan biar kalian tahu. Kasihan aku melihat orang-orang ini. Tapi kalian nggak tahu. Aku bersyukur, puji Tuhan. Orang di dalam channelku hanya 50.000 orangan. Tetapi setiap aku bicara firman Tuhan 10.000 tembus. Ya. 5.000 tembus. Nggak percaya kalian? Oke, sekarang saya masuklah ke punya Pak Esra. Biar kalian sadar apa yang kalian pikirkan. Jangan kalian pikir saya ini tidak punya misi. Kawan, pendidikan saya tinggi ya. Jangan kalian sok-sokan ya. Lihat. Viewer Esra Soro 304.000. Ya kan? Nah, harusnya ketika dia berbicara firman Tuhan, ini yang menonton harusnya sudah berjubel. Dalam artian sudah 300.000 berarti minimal 100.000 setiap satu video. Tapi apa yang terjadi kawan? Ini 1.000. Sekolah minggu online GKI. 1.000 yang nonton. Tak tertarik orang. Ini menjadi saksi Tuhan. 2.000. Nampak ya kawan-kawannya? Ini saya lihat kan, saya tunjukkan kepada kalian ini. Menjadi saksi Tuhan. Ya. Nah ini, mau saya bergerak. Hanya 2.000 sudah 6 hari loh. Paham kalian? 3.000 sudah 1 minggu. 2.300. Padahal orang yang diam di dalam diri atau di dalam channelnya Pak Esra, 300.000. Ini yang paling menjadikan. 733 kali sudah 1 minggu. Nah, kalian tahu kan? Ini lagi 2 minggu hanya 868. Menyedihkan kawan. Saya sedih melihatnya. Tetapi ketika Esra bicara tentang Al-Quran atau ustaz-ustaz itu, jutaan orang melihat. Artinya apa? Orang Kristen lebih tertarik kepada Al-Quran daripada kepada Bible. Rubah mindset kalian, rubah otak kalian. Semenjak saya mulai live dulu, apa saya katakan? Sekarang saya katakan kepada kalian, saya bilang,
saya hilangkan di dalam diri saya sifat komersil. Kalau saya mau komersil cari uang, tentu bagus saya bahas ustadz-ustadz itu. Cepat, subscriber naik, viewer banyak, dolar mengalir. Tetapi saya bilang akan saya bunuh itu, saya kurangi. Saya bilang tidak saya habiskan. Kenapa? Saya perlu juga sekali-sekali. Karena saya lihat orang itu ada yang ngawur-ngawur nggak karu-karuan. Saya bunuh itu sifat dalam diri saya, biar. Tapi kawan bantu, tolong tonton iklan saya bilang. Ya wajarlah. Karena channel ini harus tetap hidup, kawan-kawan. Kenapa saya berani mengatakan gitu? Karena saya mau mengangkat harkat martabat kawan-kawan pendeta ini semua. Maaf ya, aduh saya bilang pendeta. Gembala-gembala ini semua. Mereka tidak tahu bahwa betapa mereka itu gagal. Itu biar tahu kalian. Mereka gagal menggiring orang Kristen untuk menonton firman-firman Tuhan. Padahal viewersnya, subscribernya 302.000 orang. Yang menonton cuma 900 orang kawan. Ngeri sekali. Seorang tokoh terkenal. Tahu kalian? Harus saya rangsang otak kalian. Biar saya jadi korban. Tak masalah. Saya punya misi. Di dalam setiap hidup saya punya misi. Sudah misi saya pertama saya bilang, kenapa saya main YouTube? Karena saya punya jalinan sedekah. Saya ingin membagi orang-orang miskin ini. Bulan depan saya akan ada sini anak-anak yatim piatu mama bapaknya sudah mati. Mereka sudah banyak orang mengatakan, kau tolonglah itu dulu Rudi. Oke, saya akan tolong, saya bilang. Dari mana saya mencari uang? Ini cara saya. Tapi jangan kalian salah duga. Saya tidak pernah menjual firman Tuhan. Tidak. Kalau saya mau menjual gampang saja. Lebih bagus saya jual Al-Quran. Maksudnya apa ya? Melawan ustadz-ustadz itu. Kalau jual Al-Quran, nanti saya jualanlah ke rumah-rumah. Kan gitu. Tidak ya. Gampang. Tetapi batin saya kawan. Saya intip semua video-video pendeta, channel-channel pendeta. Yang nonton hanya, Erben Channel kalian lihat, setengah mati dia membuat itu. Yang nonton hanya 100 orang, 200 orang, 300 orang. Saya semangati si Erben. Siapa? Pendeta Berton. Saya semangati. Saya tahu dia mau mencari viewer dan subscriber. Agar firman yang dia di dalam kepalanya sampai kepada orang. Tapi saya kasihan yang nonton 10 orang, 20 orang kalau dia bicara firman Tuhan, seorang diri. Tapi kalau dia bicara firman Tuhan, melalui saya, ngerti maksudnya? Melalui kelakuan saya, yang menonton banyak, 500 orang. Semua begitu. Yang mau bicara firman Tuhan melalui kelakuan saya, banyak termasuk Sesra. Sampai 40.000 debat kami kemarin. Tahu kalian kawan-kawannya maksudku ya? Pemikiranku mungkin setingkat di atas kalian mengenai ini. Kalian nggak tahu. Banyak ide-ideku yang belum tertelur. Contohnya aku mau buat sekolah untuk Alkitab bagi anak-anak. Siapa yang mau mendukung? Takkan ada itu. Tapi kalau aku buat sekolah misalnya bicara tentang agama lain. Atau menjelek-jelekkan agama lain. Oh banyak. Kalian mau kawan? Kalian harus belajar dari Islam. Dan saksi Jehovah. Muslim, dari kecil dia sudah masuk taman pendidikan Al-Quran. Setiap waktu saya di Pekanbaru, saya lewat, saya baca TPA, saya berdiri. Saya diam. Saya lihat orang itu mulai mengaji. Sirotol mustaqim. Suaranya merdu. Jujur saya bilang, saya merinding. Kenapa anak-anak ini bisa saya bilang? Anak-anak Kristen sudah bahasa Indonesia pun membaca, tak ada yang lulus satu pun. Hanya tahu ketika dia liturgi. Setiap mau Natal. Di mula-mulanya di topade batama langit dan tanon. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hanya gitu aja. Tetapi mereka tanya. Ya kan? Maaf ini kalau saya salah nada ya. Nazubillah misatani rojin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu hebat kawan. Selain membaca ada nada lagi. Betapa sulitnya itu kawan. Tetapi orang Kristen hanya baca bahasa Indonesia. Tak mampu. Kayaknya Bible itu sesuatu benda yang kalau dibaca orangnya tidak damai sejahtera. Dari kanak-kanak. Dibuang leni, disimpanlah itu di rak-rak. Hanya dipakai kalau tiap hari Minggu diambillah biar dibilang dia orang Kristen pergi ke gereja. Hanya itu.
Ya kawan-kawan ya. Coba kalian analisa kehidupan kekristenan kita ini berubah lah. Nah sekarang apa saya harus menanggapi Mel Atok? Saya tidak akan menanggapi. Kenapa? Argumen dia hanya itu aja. Mel Atok, si Muriwali, Esra Soro, semua itu argumennya itu tidak ada yang baru. Sudahlah. Yohanes 17 ayat 12. Maka ketika saya katakan, kenapa kau tidak membaca Yohanes 17 ayat 16? Wah, Yesus tidak ada, Yudas tidak ada di situ. Kan semua menjawab gitu kan. Kalau gitu berarti Yohanes 17 ayat 12 tidak berlaku dong untuk Yudas. Karena Yudas tak ada di situ. Oh tidak, mulai standar ganda. Kasihan aku. Tidak ada jalan mereka menjebloskan Yudas ke neraka. Lewat apa? Jatuh pada tempat yang semestinya. Terkejut Esra Soro. Dia kira dunia, apa itu hanya ada surga dan neraka. Tidak. Two kings, two kingdoms. Ya kan? Kerajaan Tuhan surga, kerajaan iblis. Alam maut kawan. Alam maut itu ya alam kematian itu. Di situ iblis ada bersarang. Makanya bilang upah dosa adalah maut. Baru kematian kedua itulah di neraka. Kerajaan iblis juga. Tahu kalian kawan? Sampai rela dia mengatakan. Bisa orang melihat dari neraka ke surga. Dan lucunya lagi kawan. Orang itu katanya mati dikuburkan. Kalau di neraka kan disiksa. Masa masih sempat bicara? Aduh, Pak Abraham. Masih bisa bicara. Sementara di neraka api. Pasti bilang, gitu. Buka mata pun tidak sempat. Saking sakitnya. Ini tidak masih bisa santai. Wow, Bapak Abraham. Lazarus digendongnya ya. Oh, gitu-gitu. Masih bisa. Kan aneh-aneh saja kawan-kawan. Tapi kenapa saya lakukan ini semua? Agar kalian sadar, tontonlah khotbah-khotbah pendeta itu. Kalian tidak mau nonton khotbah pendeta itu. Maka cara satu-satunya adalah mereka harus berkhotbah melalui saya. Melalui apa yang saya lakukan, baru orang banyak nonton. Itu fakta. Yang kalian bilang tidak. Kecuali dia bicara tentang agama lain, dan ini segala macam. Baru banyak nonton. Atau dia jemaatnya besar. Esra dia mengakui jemaatnya cuma 300. Tapi subscribernya 300.000. Fakta, mengejutkan. Saya yang subscriber 50.000. Bicara firman Tuhan, kalah dia saya buat secara viewers. Kan menyedihkan itu kawan-kawan. Harusnya punya dia lebih banyak ditonton orang daripada punya saya. Sekarang saya dukung semua pendeta. Sudah mulai banyak yang buat channel baru-baru kan. Silakan, itu bagus saya bilang. Buat kalian, banyak yang menghubungi saya. Bisa saya ambil ini Pak, silakan. Bisa saya buat ini Pak, silakan. Bisa saya komentar ini Pak, silakan. Bahkan kau buat pun judulnya bombastis, silakan. Maka mereka buat judul bombastis. Silakan. Tapi ingat, saya punya hak jawab, tidak masalah ya. Karena itulah disitulah letak serunya. Oke kawan-kawan, Pak Mel Atok, maaf. Saya tidak menanggapi apa yang Anda katakan. Karena saya sudah tahu apa yang Anda katakan. Tidak ada hal yang baru, itu aja mutar-mutar di situ aja dan semua asumsi. Karena Gena tidak akan pernah Bapak temukan di dalam kalimat itu. Gena artinya neraka ya. Jadi kalau saya tidak menanggapi video Pak Atok, bukan berarti saya tidak menghargai Anda Pak Atok. Ya kan? Justru karena saya menghargai Anda. Ya. Nah, untuk kami akan diskusi lagi dengan Murawali. Mudah-mudahan secepatnya. Ya, jadikan itu pelajaran bagi kalian. Saya tidak pernah memusuhi orang kok. Sebenci-bencinya saya sama orang ketika ketemu pasti saya tegur. Ya kan? Dan Esra saya rangkul itu waktu datang ke Riau. Foto dulu kita Pak. Dipoto. Ayo fotokan dulu geng. Foto. Tapi saya nggak tahu tadi masukkannya video saya itu. Dia bawa kamera itu. Dia kemana-mana kan selalu bawa kamera kan. Tidak masalah. Bagi saya tidak masalah. Semuanya saudara kok. Ya kawan-kawan ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tonton kalianlah ulasan-ulasan pendeta-pendeta itu. Karena mereka pendeta, saya hanya pendebat. Ya, jangan lebih tenar nanti pendebat daripada pendeta. Itu salah kawan-kawan. Harus lebih tenar pendeta itu daripada pendebat. Ya, sejak semula sudah saya katakan, tontonlah video-video saya. Saya punya misi, saya bilang. Misinya apa nanti kalian tahu.
Oke, kawan-kawan yang sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.